Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ratna Dwi Purwitasari, NIM T 2019-8057. Akan sedikit mempresentasikan tentang vitamin dan mineral. Ini merupakan tugas mata kuliah biokimia yang diampu oleh dosen Bu Heni Setiawati, MPD. Baiklah, langsung saja ke materi. Vitamin dan mineral. Vitamin merupakan zat gizi yang terdapat dalam makanan yang sangat dibutuhkan dalam jumlah kecil. Vitamin sebagai zat mikro yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh sehingga harus didapatkan dari makanan. Vitamin merupakan senyawa organik yang berbeda dengan lemak, karbohidrat, dan protein. Vitamin ini merupakan komponen alamiah yang dibutuhkan dalam skala kecil. Vitamin merupakan zat gizi untuk menjalankan fungsi fisiologis secara normal, dan vitamin ini tidak dapat menghasilkan energi. Ketersediaannya vitamin yang kurang akan menyebabkan gangguan secara spesifik. Peran vitamin dalam kesehatan. Ada beberapa peran vitamin dalam kesehatan, diantaranya yaitu untuk metabolisme energi, kesehatan tulang, pembentukan darah, ekspresi gen, metabolisme protein dan asam amino, serta antioksidan. Macam-macam vitamin berdasarkan kelarutannya. Ada dua, yaitu vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin larut dalam air. Vitamin larut dalam lemak. Ada 4, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Atau lebih singkatnya bisa disebut dengan vitamin AD. Yang kedua, vitamin larut air. Ada 2, yaitu vitamin B kompleks dan vitamin C. Gambar tersebut adalah gambar vitamin dan sumber-sumbernya. Sifat vitamin yang larut lemak. Ada 4. Yang pertama, menyimpan dalam hati dan jaringan lemak. Yang kedua, diserap melalui usus kecil bersama lemak makanan dan diekskresikan secara perlahan. Yang ketiga, dapat bertahan lama di dalam tubuh dalam bentuk cadangan. Yang keempat, menyebabkan toksisitas karena sifatnya dapat disimpan dalam tubuh. Selanjutnya, vitamir atau nama ilmiah dari vitamin. Ada vitamin A, ada nama ilmiah vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Vitamin A. Vitamin A terdapat pada hewan dan tumbuhan serta suplemen yang dapat dibeli biasanya di apotik. Fungsi dari vitamin A yaitu sebagai yang pertama pigmen penglihatan di retina, kedua regulasi ekspresi gen dan diferensiasi sel, yang ketiga antioksidan. Defisiensi vitamin A. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan yang pertama gangguan pertumbuhan, gangguan imunitas, keratinasi kulit, sulit beradaptasi pada suasana gelap, mengalami rabun senja, sirosis, kerematolasia, mitoid spot, seroftalmia, atau biasanya disebut dengan gizi buruk. Akibat kelebihan dari vitamin A akan menyebabkan hipertaminosis. Ada 3 dampak kelebihan vitamin A, yaitu secara akut, kronik, dan teratogenik. Secara akut dapat ditandai dengan sakit kepala dan penglihatan kabur. Secara kronik dapat ditandai dengan gangguan hati, kulit, pendarahan, dan koma. Yang ketiga, secara teratogenik yaitu ditandai dengan aborsi spontan pada ibu hamil dan bayi lahir cacat. Yang keempat,
kelebihan beta-karotin yang menjadikan kulit akan kuning atau orange. Makanan yang mengandung vitamin A. Gambar tersebut adalah makanan atau sumber vitamin A. Yang selanjutnya vitamin D. Vitamin D biasanya disebut dengan vitamin sinar matahari karena diproduksi oleh kulit yang terpapar sinar UV. Vitamin D berguna untuk kesehatan tulang, fungsi kelenjar paratiroid, dan regulasi sistem imun. Makanan yang mengandung vitamin D. Gambar tersebut adalah sumber atau makanan yang mengandung vitamin D. Defisiensi vitamin D. Pada anak-anak yang mengalami kekurangan vitamin D akan mengalami reketsia akibat gangguan mineralisasi tulang. Yang kedua, pada orang dewasa akan mengalami osteomalasia akibat demineralisasi tulang. Kelebihan vitamin D akan menyebabkan kelebihan penyerapan kalsium dan hiperkalsemia. Penumpukan kalsium yang terjadi di ginjal, hati, dan paru-paru dapat menjadikan anoreksi, mual, muntah, demineralisasi tulang, dan kelelahan serta disorientasi. Vitamin E. Vitamin E biasanya disebut dengan tokoferol. Vitamin E merupakan antioksidan. Penyerapan vitamin E berasal dari absorpsi lemak. Makanan yang mengandung vitamin E. Gambar tersebut adalah makanan atau sumber yang mengandung vitamin E. Defisiensi vitamin E. Pada bayi akan mengalami anemia hemolitik, sedangkan pada orang dewasa akan mengalami disfungsi sistem saraf yang serius. Akan tetapi hal tersebut jarang terjadi. Juga dapat terjadi neuropati dan anemia. Kelebihan dari vitamin E dapat mempengaruhi vitamin K dalam proses pembekuan darah yang menyebabkan infusiensi pembekuan darah dan risiko pendarahan. Vitamin K. Vitamin K disebut juga dengan koagulasi. Koagulasi yang abnormal pada mayor simptom disebabkan oleh defisiensi vitamin K. Defisiensi vitamin K sangat jarang terjadi di negara US. Makanan yang mengandung vitamin K. Gambar tersebut adalah makanan atau sumber yang dapat mengandung vitamin K. Defisiensi vitamin K. Defisiensi vitamin K dapat mengalami gangguan pembekuan darah, penyakit hemoragik, atau hemorrhagic disease. Untuk kelebihan vitamin K dalam bentuk philoquinone atau melaquinone menyebabkan peningkatan jumlah vitamin K, tapi tidak berbahaya. Akan tetapi dalam bentuk sintetik atau menadion yang berlebihan akan mengakibatkan anemia hemolitik, meningkatkan bilirubin pada darah, dan kematian pada bayi yang baru lahir. Yang selanjutnya, sifat vitamin yang larut dalam air. Ada 3. Yang pertama yaitu penyimpanannya terjadi dari hasil ikatan dengan enzim dan transport protein. Yang kedua, tidak dapat dipertahankan dalam jangka waktu lama oleh tubuh kecuali B12 atau kobalamin. Yang ketiga, dibuang melalui urin jika kadar dalam plasma melebihi batas ambang ginjal sehingga tidak menyebabkan tosisitas. Vitamin yang tidak larut air ada 2, yaitu vitamin B dan vitamin C. Vitamin B ada 8 macam, yaitu vitamin B1 atau tiamin, vitamin B2 atau riboflavin, vitamin B3 atau niacin,
vitamin B6 atau pyridoxine, vitamin B6 pentatonik acid, vitamin B9 asam folat, vitamin B7 asam biotin, dan vitamin B12 kobalamin. Dan sedangkan vitamin C ada 2, yaitu asam askorbat dan asam diaskorbat. Vitamin B kompleks dapat menjalankan fungsi atau memiliki peran yang ada 3, yaitu pembentukan energi oleh tiamin, riboflavin, niacin, biotin, dan vitamin B6. Untuk pembentukan yang kedua, pembentukan komponen sel darah oleh asam folat, kobalamin, vitamin B6, asam pantotenat. Yang ketiga, aktivitas lain oleh seluruh jenis vitamin B6, tiamin, asam folat, dan niacin. Vitamin B1 atau tiamin. Tiamin adalah vitamin B pertama yang dikenal sebagai vitamin B1. Banyak ditemukan dalam makanan seperti biji-bijian. Vitamin B1 berfungsi membantu produksi energi, metabolisme karbohidrat, dan untuk kesehatan saraf. Defisiensi vitamin B1 atau tiamin akan mengalami pembesaran hati, beri-beri, anoreksia, otot lemah, gangguan saraf perifer atau lesi sistem saraf otak. Vitamin B2 atau riboflavin. Riboflavin sangat mudah hancur dalam keadaan panas dan paparan cahaya. Sumber yang paling bagus untuk vitamin B2 yaitu susu. Untuk sumber tumbuhan yaitu pada jamur, brokoli, dan sayuran berdaun. Untuk hewan yaitu daging merah, dan ikan. Defisiensi vitamin B2 akan mengalami edema faring dan mukosa membran mulut, juga glositis dan hipemia, serta seborrhoic dermatitis. Yang selanjutnya, vitamin B3 atau niacin. Niacin dapat disintetis dalam tubuh dari asam amino esensial atau triptofan. Niacin berperan dalam produk energi dan metabolisme tubuh. Defisiensi vitamin B3 atau kekurangan vitamin B3 akan mengalami gangguan mental, depresi psikosis, dermatitis, dan diare. Vitamin B5 atau asam pantotenat. Vitamin B5 mendukung kerja kelenjar adrenal, membantu manusia merespon stres yang tinggi. Sumber makanan vitamin B5 yaitu sayuran yang berdaun dan yang mengandung asam pantotenat. Defisiensi vitamin B5 atau asam pantotenat akan menyebabkan kesemutan dan kelelahan. Vitamin B6 atau pyridoxine. Vitamin B6 berperan dalam fungsi reunologis. Vitamin B6 berfungsi untuk reaksi metabolisme. Vitamin B6 merupakan vitamin esensial bagi pertumbuhan tubuh. Defisiensi vitamin B6 akan mengalami gangguan metabolisme asam amino, emosi tidak stabil, dermatitis, glositis, vitamin B9 atau asam folat. Koenzim folat dibutuhkan untuk sintetis DNA dan metabolisme beberapa asam amino. Kadar asam folat yang rendah dapat meningkatkan risiko penyakit jantung yang berhubungan dengan metabolisme asam amino. Defisiensi vitamin B9 atau asam folat akan menyebabkan anemia megaloblastik, diare, kelelahan, depresi konvulsif. Vitamin B12 atau kobalamin. Asupan asam sulfat yang berlebih dapat menutupi kekurangan kobalamin.
Kobalamin berperan penting dalam fungsi normalnya otak dan sistem saraf dan dalam pembentukan darah. Defisiensi vitamin B12 atau kobalamin akan menyebabkan anemia pernisiosa, yaitu anemia yang tidak bisa menyerap zat besi. Gambar tersebut adalah gambar semua vitamin B kompleks. Vitamin C atau asam askorbat. Vitamin C dikenal dengan nama asam askorbat. Vitamin C dalam makanan dapat dihancurkan oleh oksigen, cahaya, dan panas, serta kontak langsung dengan peralatan masak besi. Vitamin C sebagai antioksidan dalam tubuh membantu sistem imun, produksi kolagen, dan absorpsi Fe atau besi. Gambar tersebut adalah gambar sumber vitamin C. Mineral. Mineral merupakan komponen inorganik yang terdapat dalam tubuh manusia. Berdasarkan kebutuhannya, mineral dibagi menjadi dua, yaitu mineral makro yang dibutuhkan lebih dari 100 mg dan mineral mikro yaitu yang dibutuhkan kurang dari 100 mg per harinya. Tidak semua mineral itu bersifat esensial. Maksud dari esensial yaitu mineral yang membantu kerja enzim atau pembentukan organ, tapi juga ada yang non-esensial. Non-esensial yaitu logam yang perannya belum diketahui dan jumlahnya dalam tubuh sangat sedikit atau sangat kecil. Klasifikasi mineral. Berdasarkan jenisnya, mineral dibagi menjadi dua, yaitu mineral organik dan mineral anorganik. Organik adalah mineral yang dibutuhkan tubuh yang dapat diperoleh dari makanan seperti ayam, ikan, telur, sayur-sayuran, nasi, dan lain-lain. Untuk mineral anorganik adalah mineral yang tidak dibutuhkan dan tidak baik bagi tubuh, contohnya timbal hitam, merkuri, magnesium, aluminium, dan lain-lain. Berdasarkan bentuk dibutuhkannya, mineral dibagi menjadi dua, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro. Yang pertama, natrium atau Na. Natrium terdapat 35-40% dalam kerangka tubuh. Terdapat banyak pada saluran cerna, cairan empedu, dan cairan pankreas. Sumber dari mineral natrium yaitu MSG, garam dapur, dan makanan kaleng. Dampak dari kekurangan natrium yaitu akan mengalami kelang, apatis, dan kurang nafsu makan. Dampak kelebihan natrium dapat mengakibatkan eudema, keracunan, dan hipertensi. Fungsi natrium. Natrium berfungsi dalam peran absorpsi glukosa, menjaga keseimbangan asam basa, menjaga tekanan osmosis darah, dan berperan menjaga transmisi saraf dan otot. Selanjutnya yaitu klor. Klor merupakan anion utama dari kasein ekstraseluler. Jumlahnya 0,15% berat tubuh. Klor banyak terdapat dalam cairan cerebrospinal atau otak dan sumsum tulang belakang. Sumber makanan klor yaitu dapat ditemukan dalam garam dapur dan makanan yang diawetkan. Fungsi dari klor. Yang pertama, menjaga keseimbangan asam basa, terutama kondisi asam lambung. Yang kedua, memiliki keseimbangan cairan elektrolit. Kalsium atau Ca.
Kalsium banyak terdapat dalam tubuh 1,5 sampai 2% dari berat badan orang dewasa. 99 terdapat pada jaringan keras, yaitu tulang dan gigi. Sumber makanan untuk kalsium yaitu susu non-fat atau susu tanpa lemak, ikan yang dimakan dengan tulangnya, serealia, dan kacang-kacangan. Dampak dari kekurangan kalsium yaitu akan mengalami tulang kurang kuat atau bengkok dan gangguan pertumbuhan. Serta dampak kelebihan dari kalsium akan mengalami batu ginjal dan gangguan ginjal. Fungsi dari kalsium. Fungsi dari kalsium yang pertama yaitu pembentukan tulang dan gigi. Yang kedua, kontraksi otot. Yang ketiga, mengatur pembekuan darah. Yang selanjutnya adalah fosfor. Fosfor merupakan mineral kedua terbanyak dalam tubuh, yaitu 1% dari berat badan. 85% terdapat dalam bentuk kalsium fosfat dalam tulang dan gigi yang bersifat tidak larut. Sumber makanan yang dapat diperoleh untuk fosfor yaitu hewan, serealia, kacang-kacangan, dan yang paling tinggi adalah ikan teri. Dampak kekurangan dari fosfor akan jarang terjadi. Dan dampak kelebihan dari fosfor yaitu kejang-kejang, dan itu pun juga jarang terjadi. Fungsi fosfor. Fungsi fosfor yaitu mengatur keseimbangan asam basa, mengatur pengalihan energi, membantu fungsi fit dan mineral fosforilasi, serta membantu absorpsi dan transportasi zat gizi ke dalam darah. Mineral mikro. Mineral yaitu besi atau Fe. Sumber yang dapat mengandung Fe yaitu daging, ikan, unggas, susu, telur, tepung, gandum, hati, dan lain-lain. Fungsi dari besi yaitu ada dua, respirasi seluler dan membentuk hemoglobin. Akibat dari besi yang berlebihan akan menyebabkan sirosis atau pembekakan karena meningkatnya cairan pada hati. Sedangkan untuk akibat kekurangan besi yaitu lesu, pusing, dan anemia. Yang kedua yaitu seng. Sumber untuk memperoleh seng dapat diperoleh dari ikan, kerang, telur, tiram, daging, dan lain-lain. Fungsi dari seng yaitu pertumbuhan dan reproduksi serta membantu proses metabolisme. Akibat dari kelebihan seng yaitu akan mengalami kelelahan, anemia, gangguan reproduksi, dan mempercepat timbulnya aterosklerosis. Untuk akibat kekurangan dari seng akan mengalami pertumbuhan fisik yang tidak sempurna atau kerdil. Iodium. Iodium dapat diperoleh dari ikan, udang, kerang, minyak, ikan, dan garam beriodium. Fungsi dari iodium ada dua, yaitu pembentukan hormon tiroksin dan membantu fungsi kelenjar tiroid. Akibat dari kebanyakan iodium akan mengalami penutupan jalan pernafasan sehingga menimbulkan sesak nafas. Sedangkan untuk akibat kekurangannya dapat menyebabkan penyakit gondok, penyakit retinitis, dan tubuh kerdil. Yang selanjutnya tembaga atau CU. CU dapat diperoleh dari sumber makanan kacang-kacangan, hati, kerang, coklat, air, dan lain-lain. Fungsi dari tembaga sendiri yaitu pembentukan hemoglobin dan eritrosit, serta sintetis hormon. Akibat berlebihan dari
tembaga akan mengalami sirosis hati, muntah, diare. Untuk akibat kekurangan dari tembaga ada 3, yaitu anemia, ada 2, anemia, gangguan fungsi kekebalan. Yang selanjutnya kromium. Sumber makanan yang dapat mengandung kromium yaitu makanan laut, sayur-sayuran, biji-bijian, dan daging. Fungsi dari kromium yaitu dibutuhkan dalam metabolisme karbohidrat dan lipida, bekerja sama dengan insulin pernafasan dalam memudahkan masuknya glukosa ke dalam sel-sel. Akibat dari kelebihan kromium yaitu kelebihan kromium karena makanan belum pernah ditemukan. Pekerja yang terkena limbah industri dan cat mengandung krom tinggi dikaitkan dengan kejadian sakit hati dan kanker. Akibat dari kekurangan kromium juga sangat jarang terjadi. Oleh karena itu, AKG untuk krom belum ditemukan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, baik dari materi maupun dari saya sendiri, saya ucapkan mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.